Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 12 Januari 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Perhiasan Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 3 ayat 21 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka ia akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar menghiasi kehidupan kami dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang indah, dan hal-hal yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau berbicara tentang perhiasan terbaik, ada seorang sahabat seperjalanan yang pernah belajar khusus di Hong Kong. Itu bagaimana belajar tentang pendidikan jual beli berlian, jual beli permata. Saya pribadi tidak pernah ke Hong Kong, namun pernah transit karena ada ke negara lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perhiasan terbaik. Ada banyak perhiasan-perhiasan yang sangat mahal harganya, dan terkadang itu di luar pikiran kita. Sedangkan kita tahu dengan jelas perhiasan tidak bisa dimakan. Perhiasan itu hanya bisa dipakai, dan suatu perhiasan itu dikenakan di badan kita semakin mahal, maka sebetulnya kehidupan kita semakin terancam. Karena tentunya orang-orang jahat akan mendekati untuk merampas, mengambil sesuatu yang berharga yang bisa diambil. Itu kurang lebih tentang perhiasan dengan dua sisi yang berbeda. Satu pihak tentu ini adalah investasi yang kita bisa jual mahal kembali, dan uangnya kita bisa pakai untuk bisnis, untuk perputaran, dan juga tentunya untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pribadi, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Perhiasan adalah bagian bentuk investasi, ya, termasuk emas adalah harga yang stabil daripada inflasi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tentunya saya pribadi berharap sahabat seperjalanan diberkati oleh Allah dengan semua berkat-berkat, kemajuan-kemajuan dalam ekonomi, melakukan investasi dalam bentuk apapun, dalam properti, dalam bentuk tanah, atau dalam bentuk perhiasan yang sifatnya memang untuk dijual kembali atau dipakai, kalau itu adalah bagian yang memang sahabat seperjalanan menyukainya. Namun ada bagian perhiasan sesungguhnya yang firman Tuhan katakan. Apa yang firman Tuhan katakan? Hai anakku, janganlah pertimbangan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, perhiasan yang kita sukai akan melekat terus di dalam diri kita. Paling mungkin waktu tidur kita lepas, namun setelah bangun tidur, tatkala kita bertemu dengan orang-orang banyak, kita akan pakai kembali. Ada banyak bentuk perhiasan. Namun apa yang firman Tuhan katakan tentang perhiasan itu harus engkau kalungkan di lehermu. Pada ayat 21 dikatakan, pertimbangan dan kebijaksanaan itu jangan menjauh dari matamu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita bisa mengejar apapun. Namun kita perlu berjuang mengejar sesuatu yang firman Tuhan katakan, yaitu pertimbangan dan kebijaksanaan. Orang-orang yang bijaksana akan menyelamatkan dirinya. Orang-orang yang bijaksana akan menuntun orang-orang terdekatnya juga untuk dalam sebuah kehidupan yang benar. Orang bijaksana tahu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Orang bijaksana akan memikirkan sebuah kesenangan tidak hanya dalam jangka pendek, namun dampak jangka panjangnya. Orang bijaksana tahu bagaimana mengejar sesuatu yang seharusnya dikejar tanpa kehilangan apa yang sudah didapatkan. Sahabat seperjalanan, garis bawahi kalimat yang disebutkan tadi. Orang bijaksana akan mengejar sesuatu yang belum didapatkan tanpa kehilangan apa yang sudah ada pada dirinya. Banyak orang mengejar hal-hal
untuk sebuah mimpi dan keinginannya, namun rumah tangganya berantakan. Banyak orang yang bekerja banting tulang mati-matian dan tidak pernah memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Akhirnya, tatkala mengalami sakit penyakit dalam stadium yang berat, kita punya uang, namun kita menggunakan uang untuk membeli kesehatan. Sewaktu kita sehat, kita memakai kesehatan untuk mencari uang, untuk mencari kemajuan. Orang bijaksana tahu dengan jelas bagaimana hidup di antara keduanya itu secara seimbang, dengan penuh pertimbangan dan dengan penuh kebijaksanaan. Itulah perhiasan yang firman Tuhan katakan harus dikalungkan di lehermu. Sahabat seperjalanan, hidup adalah sebuah pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu adalah sebuah pertanggungjawaban di dalam semua aspek kehidupan kita yang ada pada diri kita dan menjadi tanggung jawab di dalam diri kita. Seorang pengusaha yang penuh dengan pertimbangan dan kebijaksanaan, dia akan terus berjuang untuk usahanya semakin maju, namun juga dia tidak melupakan akan hak-hak pegawainya. Seorang pegawai yang bijaksana dan penuh pertimbangan, dia akan memperjuangkan, memberikan dedikasi terbaik buat perusahaannya jauh lebih tinggi daripada terus menuntut hak-haknya, padahal itu bukan haknya. Sehingga perusahaan bisa berjalan dengan baik. Rumah tangga juga sama. Apa itu perhiasan yang dikalungkan di leher dan hidup sahabat seperjalanan? Setiap keluarga itu harus berjuang bagaimana menjalankan kewajibannya jauh lebih dulu daripada menuntut haknya. Banyak rumah tangga kemudian berantakan, berakhir dengan perceraian, karena masing-masing tidak hidup dalam kebijaksanaan dan pertimbangan. Orang yang tidak punya kebijaksanaan, orang yang tidak punya pertimbangan, yang ada adalah tuntutan kepada pihak lain, dan dia tidak berjuang menuntut dirinya sendiri agar dia bisa melakukan yang terbaik untuk memberikan kehidupannya kepada orang-orang terkasih, kepada keluarga, kepada orang-orang yang dicintai, kepada masyarakat, dan dimanapun sahabat seperjalanan berada. Sahabat seperjalanan, firman Tuhan adalah pada dasarnya penuntun. Firman Tuhan pada dasarnya adalah pelita yang akan menolong jalan hidup kita berjalan di dalam jalan kebenaran. Dan firman Tuhan itu berisi banyak pertimbangan dan kebijaksanaan yang sudah Tuhan ajarkan kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, saya akan ulangi kembali kedua ayat agar kita bisa mengingat, mencerna, dan menjalani hidup ini dengan baik. Ayat 21 dan 22 Amsal pasal 3. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka ia akan menjadi kehidupan bagi jiwamu. Garis bawahi kalimat ini. Dan perhiasan bagi lehermu. Ayat 23 dan 24. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Ayat 24. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dengan tidur nyenyak. Kalimat terakhir dalam ayat yang ini yaitu tidur nyenyak. Orang yang bisa tidur nyenyak, dia mengalami sebuah kebahagiaan. Dia mengalami sebuah kehidupan yang benar. Karena orang yang hidup benar akan tidur nyenyak. Orang yang hidup benar, perjuangannya juga akan diberkati oleh Allah. Orang yang hidup benar, bagaimana dia tahu mengejar perhiasan yang terbaik. Sekalipun memang kita membutuhkan semua unsur yang bersifat materi di dalam dunia ini. Namun jangan lupakan perhiasan yang terbaik untuk hidup setiap sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biarlah kehidupan kami dihiasi oleh perhiasan yang terbaik, yaitu pertimbangan dan kebijaksanaan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu-Mu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beraktivitas. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.